sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah Iman. Salam sehat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Di hadapan saya ini, bahkan di sekeliling saya ini, penuh dengan tanaman anggrek. Sudah beberapa kali saya datang untuk bekerja di tempat ini. Dan hari ini saya juga bersama suster saya, kami membawa anak-anak kami dari Kasih Mandiri Bersinar untuk datang bekerja. Bisa dibayangkan sudah hampir mau 2 tahun selama masa pandemi, kita semua perhatikan protokol kesehatan dan dengan demikian kita menghabiskan banyak waktu di rumah. Dengan menghabiskan banyak waktu di rumah, tentu ada begitu banyak waktu juga yang terbuang jika kita tidak memaksimalkan waktu yang ada. Bila anak-anak belajar, paling mereka belajar dari jam 8 sampai jam 12 siang. Selebihnya mereka sudah jenuh dengan pelajaran melalui online, sehingga setelah makan mereka istirahat dan doa. Selanjutnya mereka akan melakukan kegiatan, tapi tidak semangat, tidak seperti pada waktu sebelum pandemi. Ada banyak aktivitas yang dilakukan. Selama masa pandemi ini, puji Tuhan, anak-anak dan kami semua dalam keadaan sehat. Karena ada begitu banyak kegiatan yang kami lakukan di rumah. Dan pada bulan ini, kami melakukan kegiatan bersama anak-anak. Salah satu kegiatan yaitu masuk ke kebun anggrek ini dan mencoba untuk belajar kembali. Belajar untuk bekerja. Dan satu hal yang menarik selama kita bekerja di kebun anggrek ini, yakni pertama kita mencabut rumput-rumput kecil di setiap pot-pot bunga ini. Nah, dengan mencabut rumput-rumput kecil di setiap pot bunga, mungkin bagi orang ini orang kurang kerjaan, mendingan cangkul ya. Bekerja adalah sebuah keindahan sebetulnya dalam kehidupan ini. Ketika saya mulai kembali beraktivitas berkebun, seperti saat ini saya ambil bagian dalam pekerjaan kebun di Taman Anggrek ini. Pekerjaannya nampaknya tidak luar biasa, tetapi bila kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka pekerjaan ini sungguh luar biasa, membawa dampak positif bagi kita, khususnya bagi saya pribadi. Poin yang pertama yang saya rasakan, manfaat dari saya kembali ke alam, kembali bekerja, pungut atau cabut rumput di setiap pot-pot anggrek ini. Setiap pot-pot anggrek ini pasti ada sampahnya, daun yang kering atau juga ada rumput-rumput yang kecil-kecil itu tumbuh. Nah, dengan keliling dari satu pot ke pot yang lain ke seluruh kebun ini, poin yang pertama, saya dapat belajar untuk kerendahan hati. Belajar kerendahan hati, yakni belajar melakukan hal yang mungkin menurut kebanyakan orang, ini bukan bagian saya lagi, ini bagian orang lain. Tetapi dengan mengambil bagian dalam pekerjaan ini, saya sendiri tidak merasa ini pekerjaan orang lain, dan saya hanya datang untuk penggembira. Tidak, saya datang dan mengerjakan dengan sungguh-sungguh, dan dengan demikian saya bisa bertambah di dalam kerendahan hati. Saya bisa jongkok sampai di kolong ini. Bila ada sampah yang bergeletak di sana, saya bisa jongkok dan tunduk di bawah kolong ini, dan ini tidak masalah buat saya. Tetapi bila saya tidak ke sini, bagaimana saya dapat menumbuhkan, menambahkan kerendahan hati saya? Ya, jadi
kita belajar. Kerendahan hati itu tidak jadi sendiri, tapi kita harus belajar ya, merendahkan diri untuk sesuatu hal yang baik. Dengan merendahkan diri, dengan bekerja keras, ya, tanaman-tanaman ini mendapat perhatian. Yang pertama. Yang kedua, dengan bekerja di Taman Anggrek ini, saya bertambah dalam hal ketelitian. Kita sudah memulai dari bagian sana. Kita merasa sudah sampai di ujung, berarti sudah selesai. Semua rumput-rumput di dalam pot bunga ini kita sudah cabut. Ternyata ketika kita balik lagi, masih ada sampah, masih ada rumput-rumput yang belum tercabut. Ternyata ini mengajarkan kepada saya harus lebih teliti lagi. Ketelitian pun tidak muncul sendiri, harus diupayakan. Maka begitu ada kesempatan kita untuk beraktivitas, melakukan pekerjaan, raih, jemput pekerjaan itu. Di saat kita bekerja, hati kecil kita akan banyak berbicara kepada kita, banyak berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, saya belajar tanggung jawab. Karena mungkin jubah saya ini lebar dan jarak antara satu tempat dan tempat yang lain itu sempit, bisa saja pot-pot bunga yang ada di samping ini tersenggol atau kesenggol, tersentuh dan dia jatuh. Maka saya harus bekerja dengan penuh hati-hati, dengan teliti dan dengan tanggung jawab. Jangan sampai keterlibatan saya ini justru malah merusak dan merugikan. Dan hal berikut yang menarik sekali yang saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa ayo kita harus pergi bekerja dengan hati yang gembira, dengan semangat yang kalau boleh menari-nari. Karena apa? Tuhan menyediakan ajaran-ajaran yang menarik di tempat kita bekerja. Satu hal yang saya sampaikan kepada anak-anak tadi pagi dalam mobil, inilah kesempatan kita untuk keluar dari zona nyaman. Kalau kita hanya di rumah, setelah belajar main HP, dipanggil tidak dengar, tanggung jawab tidak dilakukan, akhirnya pembimbing mungkin menegur dan memarahi kita, dan hal itu berulang kali, akhirnya menimbulkan suasana dalam rumah tidak sehat, penuh dengan amarah, penuh dengan ketersinggungan. Tapi bekerja seperti ini adalah kesempatan emas buat kita untuk keluar dari zona nyaman kita, melepas ego kita, dan ambil bagian dengan orang lain untuk melakukan aktivitas. Keuntungan bagi kita adalah kita berjemur di bawah matahari. Imun kita tentu bertambah, semangat kita bertambah, dan hidup kita tidak lagi dalam kotak, tetapi kita sudah bisa membaur, sudah bisa keluar dari lingkungan yang menjemuhkan, lingkungan yang mungkin selama ini membuat jenuh. Tetapi kita keluar dan kita beraktivitas, dan aktivitas ini mendatangkan hal positif timbal balik. Kita senang, tanaman ini juga merasa disapa, dirawat, akhirnya kita bertumbuh dalam aneka nilai yang baik. Tanaman pun bertumbuh dengan segar, saling menguntungkan satu sama lain. Saudara dan sahabat terkasih, inilah sharing pengalaman saya saat saya berkebun. Semoga ini menjadi inspirasi juga bagi saudara dan sahabat untuk melakukan aktivitas dengan hati gembira, dengan hati penuh syukur, dan percaya bahwa di tempat kita bekerja, Tuhan sedang menyediakan sebuah kesempatan emas yang hanya kita dengar melalui suara hati kecil kita yang terus akan berdialog lembut di dalam hati kita dengan diri kita sendiri. Terima kasih.